Hai. Hari ini kita akan praktik instalasi dan konfigurasi remote server di Debian 12. Adapun alat dan bahan pada praktik kita kali ini yaitu yang pertama dan yang paling utama adalah komputer teman-teman itu harus terhubung dengan internet. Dan yang kedua, Debian 12 itu sendiri yang sudah diinstal pada pertemuan sebelumnya di VirtualBox. Kemudian yang terakhir untuk melakukan pengujian pada remote servernya di Windows, yaitu aplikasi Putih, di mana teman-teman bisa mendownload aplikasi Putih ini melalui website resminya. Link ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Lalu di sini kita ganti dulu settingsnya, masuk ke network, kemudian kita ganti dari NAT menjadi bridge adapter. Lalu teman-teman bisa sesuaikan driver WiFi-nya sesuai dengan driver WiFi teman-teman. Kemudian oke, lalu kita start. Kita tunggu sampai Debian 12-nya masuk ke proses booting, lalu memasukkan login ke akun kita. Untuk memperbesar tampilan dari VirtualBox-nya, dari Debian-nya, karena ini terlalu kecil, jadi untuk memperbesar kita klik view, lalu klik scale mode. Ini supaya tampilan Debian-nya bisa lebih besar. Nah, kita login terlebih dahulu ke akun kita. Masukkan kata sandi. Setelah terbuka, kita klik aktivitas untuk melakukan pencarian. Kita tutup dulu ini selamat datang itu. Terus kita buka terminalnya dengan cara mencari terminal seperti ini. Lalu kita buka terminalnya. Untuk melakukan instalasi dan konfigurasi pada remote server, kita harus masuk ke akun root terlebih dahulu. Caranya itu dengan mengetikkan perintah su atau super user, lalu masukkan kata sandi rootnya. Di sini kata sandi itu tidak terlihat diketik demi keamanan dari akun kita. Kemudian kita update Debian-nya terlebih dahulu, package-nya, dengan cara mengetikkan apt update. Nah, di sini menggunakan koneksi internet. Di sini ada 106 package yang perlu di-upgrade, jadi saya ketik upgrade terlebih dahulu. Lalu tekan Y. Di sini butuh waktu lumayan lama, jadi saya pause videonya terlebih dahulu. Oke, setelah selesai dia upgrade, kita akan menginstal remote servernya. Salah satu aplikasi remote server di Debian 12 itu adalah OpenSSH Server. Jadi kita ketikkan perintah apt install OpenSSH Server, lalu enter. Seperti tadi, kita
tekan enter lagi. Dan di sini tergantung dari kecepatan internet teman-teman, karena Debian akan mendownload kemudian menginstal package yang kita butuhkan, yaitu OpenSSH server. Nah, setelah selesai terinstall, kita untuk melakukan konfigurasi remote server, kita ketikkan nano /etc /sshd config, lalu enter. Nah, lalu text editor nano akan terbuka. Di sini terdapat begitu banyak konfigurasi, tapi kali ini kita hanya akan coba mengganti port dari SSH, di mana default portnya itu adalah port 22. Kita hapus dulu tanda pagarnya yang menandakan komentar dari nano. Kemudian kita coba rubah portnya dari 22 menjadi 2022. Lalu setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpan, kemudian Ctrl X untuk keluar. Setelah berhasil menyimpan, tidak cukup sampai situ, kita perlu untuk merestart service dari SSH-nya agar konfigurasi kita tadi itu dapat berlaku. Caranya yaitu dengan mengetikkan systemctl restart SSH. Kalau tidak ada pesan error seperti ini berarti SSH-nya berhasil di restart. Kemudian untuk melakukan pengujian apakah benar-benar bisa terhubung, kita buka aplikasi putih pada Windows. Kita buka aplikasi putihnya yang telah diinstal di putih, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita cek dulu ya di Debian IP address-nya dengan cara mengetikkan perintah IPA. Di sini pada driver env0s3 di bagian init, di sini ada IP address kita. Kita masukkan itu 192.168.1.7. Lalu portnya tadi 2000 berapa ya tadi? Saya lihat dulu. Kita kembali ke konfigurasinya 2022. Lalu kita masukkan kembali di putihnya 2022. Lalu kita open. Nah, di sini ya akan ada sebuah alert yang menandakan kita berhasil terhubung. Lalu kita pencet accept. Ini kita masukkan username user kita. Dalam hal ini pada kasus saya, nama user saya itu adalah Debian. Jadi di sebelah kiri dari tanda @ ini kita masukkan Debian, lalu masukkan passwordnya yang teman-teman gunakan untuk login pada usernya. Setelah tampilannya seperti ini berhasil masuk ke Debian-nya melalui Windows. Jadi remote server kita berhasil. Untuk lebih membuktikannya, kita akan coba membuat sebuah folder melalui remote server yang ada di Windows ini. Kita lihat dulu. Kita masuk ke misalnya di dokumen, lalu kita buat sebuah folder bernama Debian. Lalu kita akan cek di sini, ini dokumen. Kita lihat. Nah, folder yang kita buat adalah
berhasil juga muncul di Debian-nya. Oke, sampai situ dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton.